Nah, untuk manfaat mediumisasi sendiri nih Mas, ini kira-kira manfaatnya apa Mas? Kalau menurut Mas Wawan atau Kitole ini? Ya, manfaatnya sih buat pribadi saya ya Mas. Ya buat belajar lah supaya kita semakin bisa ke depannya. Oh, menambah kepekaan mungkin ya? Ya terutama kepekaan dan keyakinan itu nomor satu. Oh iya, iya. Kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita miliki, percuma Mas, sia-sia kita belajar. Oh iya, iya. Jadi intinya apa itu, untuk kepekaan dan supaya kita lebih yakin ya Mas ya, intinya. Ya. Kalau menurut Ki Sadulyo ini gimana kira-kira manfaat mediumisasi ini? Ya, manfaat mediumisasi itu kalau ada orang yang minta tolong gitu Mas. Oh iya. Seperti seumpama di rumah tetangganya Kitole, terus ada yang diganggu sosok apa kan Kitole bisa memasukkan. Oh gitu ya. Jadi sebagai perantara ya Mas ya, sebagai tempat untuk translate kayak gitu ya. Kamus berarti Mas. Oke. Jadi ya itu menurut ya Ki Sadulyo tadi ya. Ya selain itu mediumisasi ada manfaat apa lagi Mas? Kalau menurut Mas ini? Mediumisasi itu manfaatnya ya kita bisa berinteraksi sama makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ya Mas. Dan yang terutama tuh kita bisa bicara langsung sama gitu ya. makhluk itu. Oh, secara tidak langsung kalau kita mediumisasi itu bisa berinteraksi ya Mas ya? Bisa Mas. Oh gitu ya, kayak semacam mungkin entah itu dari suara atau dari tiba-tiba di pemikiran ini ada gambaran nggak gitu Mas ya? Mungkin ya. Ya itu yang kedua itu kan seumpama kalau ada penunggu rumah angker ya Mas. Ya. Itu kan kayak Kitole jenengan itu kan bisa untuk menyingkirkan mintanya apa kan. Oh gitu ya. Bisa Mas. Oh iya. Berarti intinya gini, misalnya ada orang yang minta tolong, terus kan diganggu, terus jinnya itu tak masuknya ke tubuhku, terus nanti jinnya ini bilang minta apa gitu ya Mas ya. Terus nanti bisa diinterogasi, diberikan apa yang diminta atau mungkin nggak diberikan atau langsung dieksekusi ya juga bisa ya, kayak gitu ya. Ya tapi sebaiknya kalau menurut saya ya Mas, kalau masalah itu jangan terlalu dieksekusi. Oh gitu Mas. Ya. Kenapa itu Mas alasannya Mas? Alasannya tuh ya kita kan ya tahu kita punya keluarga ya Mas. Kalau di kita sendiri yang nyerang itu nggak bisa, bisa nyerang keluarga kita Mas. Oh gitu ya. Nah, ini sudah sempat terjadi sama Mas ya sebelumnya? Ya sempat. Ya saya juga pernah Mas kalau itu Mas. Emang kalau kita bermain sama gaib itu memang harus hati-hati ya. Gitu. Ya intinya ya kayak manusia gini lah Mas. Dibicarain baik-baik dulu, dinegosiasi. Dinegosiasi ya. Ya. Oke. Nah untuk kepekaan sendiri ini mediumisasi apa berpengaruh Mas kalau menurut sampean Mas? Untuk kepekaan kita untuk melihat hantu apa gimana itu melihat jin maksudnya, apakah berpengaruh kalau kita sering melakukan mediumisasi ini? Ya bisa Mas. Bisa ya? Bisa. Ya. Untuk melihat itu kan ada prosesnya lagi Mas. Ada prosesnya lagi ya? Beda ya? Diimbangi dengan semedi. Ya nanti kita bahas di video di part berikutnya ya Mas ya. Ini kan manfaat dari mediumisasi tadi. Jadi saya simpulkan manfaat dari mediumisasi ini ya selain kita menambah kepekaan, kita juga sebagai perantara, terus kita juga bisa mengasah diri untuk lebih mengenal bagaimana itu gaib ya, kayak gitu. Menurut saya simpulkan, menurut Kitole sama Ki Sadulyo ini. Ada yang ditambahkan Mas tentang manfaat mediumisasi ini? Ya kalau saya itu cuma pesan sama
kawan-kawan. Kita mediumisasi itu tidak settingan, real asli Mas ya. Bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan ya Mas ya. Kalau tidak percaya itu ya terserah teman-teman. Yang penting kita apa adanya Mas ya. Ada satu lagi Mas. Oh ya, apa Mas? Manfaat mediumisasi itu ya buat bantu orang lain lah, bukan buat diri sendiri ya. Oh gitu ya. Siap. Jadi bantu untuk menyampaikan cari sesuatu itu tadi Mas ya. Oke, tadi sedikit penjelasan tentang manfaat mediumisasi ya. Nanti di part berikutnya akan kami bahas lagi tentang bagaimana cara kita untuk melihat gaib, kira-kira seperti itu ya. Oke Mas, kayak gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sedikit kesimpulan tentang apa itu mediumisasi dan manfaat mediumisasi, dan apakah mediumisasi itu settingan apakah enggak ya. Nah, di sini saya akan menambahkan tentang dampak mediumisasi ya. Apakah itu bahaya apa enggak? Ya, menurut saya pribadi selama saya menjadi seorang mediator, ya sebetulnya dikatakan bahaya ya bahaya, dikatakan enggak ya memang enggak bahaya. Itu semua tergantung dari bagaimana kita menyiasatinya ya. Ya sebetulnya kalau kita memang berkecimpung di dunia mediumisasi atau sebagai mediator, itu sebetulnya kita harus dan wajib memiliki kodam pendamping ya, entah itu dari bangsanya leluhur atau dari kita mungkin mengambil ilmu dari orang lain atau kita belajar sendiri, yaitu semua tergantung kita ya. Jadi kita sebelumnya memang harus dan wajib memiliki kodam pendamping. Dan di sini dampak mediumisasi itu ya kalau kita nggak kuat ya nanti bisa berujung kita yang dikuasai sama jin tersebut, atau jiwa kita bisa keganggu karena kita merasa kita tidak bisa membedakan antara kodam kita dan kodam yang dari luar, nanti malah bahaya ya. Bahayanya kayak gitu. Dan nggak bahayanya itu kalau menurut saya ya karena saya sudah berlatih, saya sudah memiliki yang saya jadikan pegangan. Jadi saya yakin aja yang ada di dalam tubuh saya ini selama niat saya baik itu nggak akan merespon hal-hal negatif ya kayak gitu. Dan saya juga berpesan pada teman-teman, ketika teman-teman ingin belajar mediumisasi monggo nggak apa-apa, tapi harus diimbangi dengan memiliki kodam dulu ya, kodam pendamping. Atau kalau enggak ya kita tahulah yang ada di dalam tubuh kita itu seperti apa, kita nantinya bisa menjadi pagar buat diri kita sendiri ya kayak gitu. Jadi kita selama belajar mediumisasi itu kalau bisa ya jangan sembarangan ya, harus ada pembimbing, harus ada yang mengarahkan, nanti akan seperti apa, nanti harus bagaimana, itu harus ada ya. Dan ketika teman-teman ingin belajar mediumisasi, harusnya itu kita menyatukan diri dulu ya. Jadi kita nanti kalau sudah pada saat kita memasukkan jin itu ya di dalam tubuh kita ini nggak 100% dirasuki ya. Jadi ada semacam kodam yang menjaga, yang membentengi diri kita kayak gitu. Memang proses mediumisasi itu kita kerasukan
jin ya, kita kesurupan atau maksudnya saya kemasukan bangsa-bangsa halus. Tapi di dalam diri ini ya kita memang ada yang membentengi tadi ya, kita entah itu dari khodam pendamping atau dari leluhur kita atau mungkin dari apa itu pembelajaran kita ya, intinya kita harus belajar dulu ya, karena di sini proses mediumisasi itu nggak segampang, nggak semudah orang dimasuki ini langsung bisa, itu enggak, memang harus belajar, memang kita harus butuh proses, kita memang harus punya semacam keyakinan, keikhlasan ya, kayak gitu. Nah, yang bisa saya tambahkan kira-kira seperti itu ya, dampak negatif mediumisasi. Yang saya tambahkan kira-kira seperti itu ya. Ya memang mediumisasi itu memiliki dampak positif dan negatif. Nah, salah satu dampak positif dari mediumisasi ya kita bisa tahu itu tadi ya, kayak gitu, kita bisa tahu, kita bisa menjembatani beberapa hal-hal gaib melalui proses mediumisasi tadi ya, proses penyampaian secara lisan dari sosok-sosok yang memasuki tubuh kita, kayak gitu. Demikian sedikit pengalaman dari kami. Kalau ada teman-teman yang merasa keberatan dengan channel kami atau dengan apa yang kami sampaikan, monggo bisa datang langsung ke tempat kami atau bisa hubungi kontak kami ya. Kami selalu siap 24 jam ya, selama kita bisa ada waktu ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, insya Allah akan kami jelaskan ya, sesuai pengalaman kami, kayak gitu. Terima kasih. Nantikan kita di video selanjutnya, karena kita di video selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk melihat jin atau melihat bangsa halus, itu sesuai versi kita ya. Begitu saya di video selanjutnya. Salam dari saya, salam Rahayu, salam Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.